Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di video pembahasan yang terakhir ya. Video untuk soal nomor 33 sampai dengan nomor 40. Materinya tentang statistika dan peluang. Mohon disimak dengan baik karena ini video yang terakhir dan materinya belum lama pernah kita sampaikan. Kita langsung bahas video nomor 23 ya. Soal nomor 33 maksudnya ya. Soal nomor 33 tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya begini kan, SR ya. SR itu sama dengan sigma dari mutlak ya. Mutlak dari X dikurangi dengan X bar. Nah, gitu. Dibagi dengan N. Nah, X di sini maksudnya adalah datanya ya. X bar adalah rata-rata, N adalah banyaknya data. Jadi langkah pertama yang harus kalian cari tahu adalah berapa rata-ratanya. Oke. Langkah pertama cari rata-rata dulu. Cari X barnya dulu. Masih ingat ya cara cari X bar? X bar itu adalah jumlahkan semuanya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi 3 ditambah 7 ditambah 4 tambah 6 tambah 5 ditambah 5 dibagi banyak datanya ada 6 ya. Ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Maka X barnya sama dengan 3 tambah 7 10, 4 tambah 6 10, 5 tambah 5 juga 10 bagi 6. X bar sama dengan 30 bagi 6. Maka kita punya rata-ratanya adalah 5. Setelah dapat X bar baru bisa kita menentukan simpangan rata-ratanya. Oke, langkah kedua, simpangan rata-rata itu adalah dengan menjumlahkan semua selisih yang dimutlakkan ya, data dengan rata-ratanya. Jadi gini dia, 3 dikurangin 5 ditambah data keduanya 7, berarti 7 dikurangin 5. Kenapa 5? Karena 5 adalah rata-ratanya tadi. Ditambah 4 kurang 5 ditambah 6 kurang 5 ditambah 5 kurang 5 ditambah 5 kurang 5 dibagi dengan banyaknya data 6 ya. Oke, mutlak 3 kurangi 5 itu mutlak dari min 2. 7 kurangi 5 2. 4 kurangi 5 min 1, 6 kurangi 5 1, 5 kurangi 5 0 juga 0 dibagi dengan 6. Oke. Kemudian mutlak dari min 2 itu adalah 2. Oke ya. Kemudian mutlak dari 2 adalah 2. Mutlak dari 1 ya 1 gitu ya. Mutlak dari 1 juga 1. Oke. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 6. Kemudian kita tambahin ya. 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Hasilnya berapa? 4 tambah 6 ya berarti ya. 6 per 6. Maka simpangan rata-ratanya adalah 1. Oke. Ini optionnya nggak ada ya. Jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 1. Kita lanjut soal berikutnya. Tinggi badan dari siswa kelas 12 IPA disajikan sebagai berikut. Modus dari histogram di kiri adalah yang ditanya adalah modusnya. Ingat rumus modus ya. MO sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya D1 ya. Dibagi dengan D1 ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Dikali dengan panjang kelas I. Nah gitu. Oke, kita data terlebih dahulu. Tepi bawah kelas modusnya adalah ini. Oke, TBMO itu sama dengan 35,5. Kemudian D1-nya, D1 adalah ini. 32 dikurangi 15. D1 sama dengan 32 dikurang 15 sama dengan 17. Kemudian ini D1. Kemudian D2-nya adalah ini dia. 32 dikurang 20. Berarti 12. Dan panjang kelasnya atau intervalnya adalah bisa kita kurangi nih, 32,5 dikurang 29,5. Ya, atau bisa juga dihitung ya secara manual. Atau bisa langsung juga kita hitung begini. 35,5 dikurang 32,5 itu sama dengan 3.
Sekarang kita substitusikan semua angka yang sudah kita punya. Tapi bahwa kelas modusnya adalah 35,5. Maka dari sini jawaban D dan E sudah pasti salah gitu. D1 nya 17 dibagi 17 ditambah 12 dikali 3. Berarti 17 dibagi 29 dikali 3. 3 kali 17 dibagi 29 ya. Berarti 51 per 29. Ini adalah modusnya. 35,5 ditambah dengan 51 per 29. Nah gitu. Jadi jawabannya mungkin nggak ada lagi di opsinya ya. Kita kasih yang F lagi aja ya. Berarti 35,5 ditambah 51 per 29. Oke. Itu nomor 34. Kita lanjut soal berikutnya. Tentang median kalau ini. Ya. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut, nilai median dari data ini. Median rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan nilai setengah dari frekuensinya ya, setengah dari sigma F dikurangi dengan frekuensi sebelum dari kelas mediannya dibagi frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelasnya. Kita cari dulu di sini mediannya ada di mana. Median itu artinya nilai tengah kan. Kita jumlahkan dulu di sini sigma F-nya. Ini 20, 30 tambah 20. Berarti 50 ya sigma F-nya. Kemudian kelas median bisa kita dapatkan dengan cara mencari setengah dari F-nya. Setengah dari sigma F. Berarti setengah dari 50. Berarti 25 kan. Nah, 25 itu letaknya ada di mana? Kalau ini kan baru 8 ya. Tambah 12 baru 20. Berarti disinilah 25 gitu. Artinya kelas median ada di sini. Kelas median. Dari sini kita dapat langsung tepi bawahnya. Karena batas bawahnya 30, maka tepi bawahnya 30 dikurangi 0,5. Jadi 29,5. Sedangkan si Fs-nya atau frekuensi sebelum kelas median itu yang ini. 12 ditambah 8, berarti 20 ya. Ini frekuensi kelas mediannya 10. Panjang kelasnya tinggal kita kurangin aja. 2 dikurang 10. Ya. Berarti I sama dengan 20 kurang 10. Atau bisa juga 30 kurang 20. Sama ya. Yang penting dia sama-sama tepi bawah dari kelas yang berbeda. Ini 10. Oke, kita tinggal substitusikan ke sini. Tepi bawah kelas mediannya itu sama dengan 29,5 ditambah setengah dari sigma F adalah 25, tadi kita sudah hitung, dikurangin sigma Fs-nya atau frekuensi sebelum kelas mediannya 20, frekuensi kelas mediannya 10, panjang kelasnya juga 10. Nah, ini langsung bisa kita coret ya, langsung kita bagi. Terus kita punya 29,5 ditambah dengan 25 kurang 20, 5 berarti ya. Maka mediannya sama dengan 29,5 ditambah, jadi 34,5. Jawabannya yang ini. Kuncinya ingat di rumus dan ingat simbol-simbol ini tuh mewakili apa gitu. TBME artinya tepi bawah kelas median, setengah sigma F artinya setengah dari jumlah frekuensinya, Fs artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median, FME artinya frekuensi kelas median, dan I adalah interval atau panjang kelas. Diingat lagi ya materi yang belum lama kita sudah bahas. Kita lanjut soal nomor 36. Nah, ini sudah masuk materi peluang. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka. Ingat 4 angka, berarti langsung kita buat 4 kotak ya, atau 4 digit begitu ya. Jika tidak boleh ada angka yang berulang, nah tidak boleh ada angka yang berulang.
maka banyak bilangan yang dapat disusun dengan nilai kurang dari 5.000. Nah, ini dimintanya kurang dari 5.000. Akan berpengaruh pada nilai ribuannya. Kalau kurang dari 5.000 artinya 1.000, 2.000, 3.000, dan 4.000-an ya. Berarti bilangan yang memungkinkan untuk kita pakai di digit ribuannya itu hanya angka 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 kemungkinannya, atau ada 4 cara. Kemudian, karena angkanya tidak boleh ada yang berulang, maka untuk digit ratusannya, itu totalnya ada berapa semua nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu angka sudah dipakai di sini, maka tinggal 5 angka lagi yang belum dipakai. Oke, begitupun akan selanjutnya terus berkurang. Ya, di sini tinggal 4, di sini tinggal 3. Gitu ya. Kan di sini tadi kalau kita sudah pakai angka 1, maka di digit sini hanya diperbolehkan 0, 2, 3, 4, dan 5. Kalau di sini yang kita pakai adalah angka 4, oke, maka di sini tinggal 0, 2, 3, dan 5. Kalau di sini kita pakai angka 0, maka sisa di sini tinggal 2, 3, dan 5. Oke? Nah, ini kita kalikan semua. 5 kali 4 kali 5 kali 4 kali 3. Berarti 20 kali 12, berarti 240. Ada sebanyak 240 bilangan yang kurang dari 5.000 yang disusun dari angka-angka ini dengan angkanya tidak boleh berulang. Berarti yang A ya. Ini masih ingat lah ya materinya. Kita lanjut nomor 37. Tentang kombinasi, jika C n,2 sama dengan 28, maka nilai dari 2n-nya berapa? Nah, ingat ya, kombinasi rumusnya C n,r itu n faktorial ya, dibagi r faktorial n min r faktorial. N-nya adalah belum diketahui, R-nya adalah 2. Tapi CNR-nya 28 ya. Kita tuliskan di sini. Cn,2 sama dengan berarti n faktorial dibagi dengan 2 faktorial n dikurangin 2 faktorial. Ini kita ganti dengan 28. 28 sama dengan n faktorial. Ini kita uraikan si n faktorialnya ya. Jadi n dikali n min 1 dikali n min 2 faktorial. Ditambah 2 faktorial kan 2 ya. Sininya n min 2 faktorial. Lalu ini bisa kita coret. Nah gitu. Si 2 ini kita kalikan ke sini. Jadi 28 kali 2 sama dengan n dikali n min 1. 28 kali 2 itu 56. N dikali n min 1. Nah, n dikali n min 1 adalah dua bilangan yang berurutan. Dua bilangan yang berurutan dikalikan hasilnya 56 berapa? 8 kali 7 ya. Berarti 8 dikali 8 kurang 1. Hasilnya 56 ya. Jadi bisa kita tuliskan begini. 8 kali 7 sama dengan n dikali n min 1. Pada itu nilai n-nya sama dengan 8. Karena yang ditanya soal adalah 2n, maka 2n sama dengan 2 dikali 8. Di 16 jawabannya. Yang E. Gitu. Ini masih baru kemarin materinya, jadi semoga masih ingat ya tentang kombinasi. Kita lanjut soal berikutnya. Oke. Pada sebuah almari itu maksudnya almari ya, almari pakaian tersimpan 3 baju putih, 3P, dan 5 baju biru. Ada 5 baju biru. Berarti totalnya ada 8 baju ya. Jika diambil 2 baju secara acak satu persatu, nih satu persatu berturut-turut tanpa pengembalian. Ingat, kalau tanpa pengembalian artinya peluang kejadian bukan bersyarat ya. Kalau bersyarat itu dia ya bersyarat ya. Kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B. Ya bersyarat ya dia ya. Karena tanpa pengembalian. Jadi nanti ruang sampelnya berkurang 1. Oke, ada 8 baju di sini. Pertama yang diambil pengennya peluang terambil baju pertamanya biru. Baju biru totalnya ada 5. Berarti peluang pengambilan pertamanya yang pertama itu adalah 5 per total ruang sampelnya masih 8 kan. Gitu ya. Yang keduanya
Yang pertamanya pengen biru, pertamanya biru gitu ya. Yang kedua pengennya biru lagi. Nah, yang keduanya pengen biru lagi. Karena birunya sudah diambil 1, maka berkurang 1 dia. Dan ruang sampelnya pun berkurang 1. Jadi tinggal 4/8. Dan ini tinggal kita kalikan ya. Jadi 5/8 dikali dengan 4/8. 5 kali 4, bukan 8, 7 maksudnya ya. Ini 7. Nah, ini juga 7. 5 kali 4, 20, 8 kali 7, 56. 20/5, 6. Nah, ini salah ketik ya, harusnya 56. Nah, gitu. 20/56. Jawabannya yang B. Tuh ya, masih ingat ya? Kalau dengan pengembalian maka ruang sampelnya tetap, tapi kalau tanpa pengembalian ruang sampelnya berkurang 1 karena sudah diambil di pengambilan yang pertama. Oke, kita lanjut nomor 39. Dua dadu bermata 6 diundi sekali secara bersamaan. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Yang berjumlah 7 apa saja? Oh, sebentar. Kalau 2 buah dadu, kita langsung ketebak ya. NS-nya pasti berapa? 36. Oke. Sekarang yang berjumlah 7. Berjumlah 7 berapa aja? 1,6. Terus 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Berarti NA-nya itu sebanyak 6. Karena peluang kejadian A itu adalah NA/NS. Maka NA-nya 6, NS-nya 36. Berarti 6/36 adalah peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Yang E. Nah, gitu. Ya, ini masih ingat ya. Lanjut soal yang nomor 40. Seorang pemain basket mempunyai peluang untuk memasukkan bola setiap kali melakukan tembakan adalah 0,84. Jika dia melakukan sebanyak 50 kali tembakan, bola yang diharapkan masuk adalah sebanyak berapa kali? Ini pakai frekuensi harapan ya. Jadi frekuensi harapan sama dengan peluang dikali dengan banyaknya percobaan. Karena yang diminta adalah yang diharapkan masuknya berapa. Karena peluang memasukkan bola adalah 0,84, berarti cukup kita kalikan 0,84 dikalikan 50 kali percobaannya, kali 50. Nah, cara mengalikannya begini. Kita kalikan saja 84 dikali 5. 5 kali 4, 20 naik 2. 5 kali 8, 40 ya. Tambah 2 jadi 42. Maka di sini kita punya 420. Karena tadi kita di belakang koma 2 angka, coret 0 ini 1 dengan coret 0 ini 1. Jadi ada 42 kali tembakan yang diharapkan bisa masuk. Jawabannya berarti yang A. 42 kali. Oke, sip, sampai sini 40 soal sudah dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.